Mungkin gak cuma gue doang waktu SD bercita-cita untuk menjadi artis. Karena gue berpikir kayak, oh jadi artis tuh gampang, duitnya banyak, tinggal acting doang. Tuh sama ini kan gue sering berakting, gak sih, lebih ke sering bohong. Cuma kan acting bohong itu kan 11-12 ya kan. Nah gue punya kejadian kocak waktu gue di masa-masa lagi kepengen-pengennya tuh jadi artis. Salah satu temen SD gue ini sekelas gue, dia ngasih info kalau dia punya tetangga baru. Dan tetangganya tuh katanya sutradara, lagi nyari bocil-bocil buat ikut casting. Jadi pengen dimainin film gitu, gila. Seketika pas gue denger info dari teman gue, terus gue yang kayak, apakah ini pertanda gitu doa-doa gue selama ini diijabah, walaupun sebenarnya gue menjadi artis tidak didukung oleh mak bapak gue gitu kan. Akhirnya gue bertemu dengan sutradara yang bisa mempromosikan gue menjadi seorang artis terkenal. Wah, seketika habis denger info kayak gitu tuh, itu kan lagi di sekolah ya, di kelas gue langsung berandai-andai, gila gimana ya pas gue jadi artis, gue main film, gue banyak duit gitu. Kayak ya seperti biasa, halunya mulai keluar. Beberapa temen gue tuh banyak juga yang tertarik. Nah cuma kan bayar nih guys, jadi gue harus otomatis bilang ke emak gue. Dan bayarnya itu lumayan lah gitu. Gue gak tahu ya 100.000 atau 200.000, gue lupa. Itu karena gue di kelas 4 SD, jadi kayak gue gak punya uang sama sekali. Jadi otomatis gue harus bilang ke emak gue izin dulu. Pas gue balik sekolah gue izin, kagak boleh guys gitu. Terus habis itu besokannya nih gue lihat teman-teman gue yang kemarin udah bilang mau, udah bawa duitnya gitu. Terus pas gue ditanya gimana Pi, ikut gak lu? Terus gue bilang, gue nggak jadi deh, gue nggak tertarik, kayak gue nggak bisa juga kayak gitu-gitu, nggak pengen juga sih gue jadi artis. Padahal kayak dalam hati gue, anjir gue mau banget, ini kenapa harus bayar sih, gue nggak bisa. Ya udah tuh, lu tahu nih tiap hari teman-teman gue yang pada jadi ikut casting tuh latihan mulu tiap istirahat noh di depan kelas. Gue yang cuma ngeliatin doang kayak, ini orang ngeledek gue ya gitu, biasa iri. Terus habis itu sampai dimana beberapa hari kemudian gue dengar kalau mereka ini udah dijadwalin buat casting di rumah si tetangga temen gue ini. Saking penasarannya, gue kan tahu nih rumah temen gue yang tetangga sama sutradara. Saking penasarannya gue kesana, gue ngintip gitu. Gue lihat ternyata ramai banget, mereka semua bawa emak-emaknya pada kayak lagi ganti baju. Dan bener-bener totalitas banget teman-teman gue tuh pada pakai baju yang rapi-rapi banget gitu loh, yang gonjreng gitu. Gue melihat itu tuh kayak bener-bener kesel, gondok banget sama emak gue, kenapa gue nggak dibolehin untuk ikut, padahal kan cuma 100.000 200.000, kayak gue mikirnya gitu pada saat itu. Terus ya udah tuh, akhirnya beberapa hari kemudian gue kok nggak denger isu-isu casting ini lagi kan. Akhirnya gue tanya sama teman gue, gimana, udah ada yang kepilih buat casting? Terus teman gue bilang nih, yang tetangga dalam sutradara, dia bilang, iya nih si om ini, gue lupa namanya siapa, om ini lagi keluar kota dulu ngurusin syuting, nanti pas balik baru dia ngasih tahu gimana kelanjutannya. Oh ya udah, beberapa hari sampai beberapa minggu, terus gue denger kabar kalau ternyata tetangganya kabur bawa duit pendaftaran yang 100.000 atau 200.000 itu. Terus gue langsung kayak, gue pengen ketawa gitu, dan gue kayak ngerasa seneng karena gue nurut sama orang. Jadi pelajaran yang harus diambil dari cerita ini adalah nurut kata orang tua.